Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zara Tahira, perwakilan dari kelompok 4. Nah, pada kali ini saya akan membahas tema tentang desain dan struktur organisasi. Nah, yang pertama-tama saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Esterlina Batubara, yang kedua ada Selva Anzara Putri, dan yang ketiga ada Heru Alpando Banjarnahor. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, di sini yang pertama-tama itu ada pengertian desain dan struktur organisasi. Desain organisasi itu apa sih? Desain organisasi adalah proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja jabatan, proyek pekerjaan, dan departemen. Dengan demikian, keputusan dan atau tindakan yang dipilih ini akan menghasilkan sebuah struktur organisasi. Yang kedua, struktur organisasi. Apa sih itu? Struktur organisasi adalah cara sesuatu disusun atau dibangun organisasi yang merupakan suatu wadah berkumpulnya minimal 2 orang untuk mencapai sebuah tujuan. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dan menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Lanjut, ada dimensi struktur organisasi. Apa aja sih? Yang pertama ada formalisasi, lalu ada sentralisasi, yaitu semakin tinggi spesialisasi kerja, semakin besar sentralisasi. Lalu, semakin sedikit kewenangan didelegasikan, maka semakin besar pula sentralisasi. Dan yang selanjutnya, ada semakin besar penggunaan departemen berdasarkan fungsi, maka semakin besar pula sentralisasi. Nah, lalu apalagi ada semakin luas rentang kendali, semakin besar pula sentralisasi. Lalu ada kerumitan, yaitu suatu struktur organisasi yang mengacu pada jumlah pekerjaan atau unit yang berbeda dalam organisasi. Lanjut ke departementalisasi. Apa sih itu? Departementalisasi adalah proses penentuan cara bagaimana kegiatan yang dikelompokkan. Beberapa bentuk departemen ada sebagai berikut. Yang pertama, fungsi departementalisasi, yaitu produk atau jasa, wilayah, langganan, proses atau peralatan, waktu, pelayanan, apa numeral, dan proyek atau matriks. Nah, kita masuk ke model-model desain organisasi. Yang pertama, ada desain organisasi mekanilistik. Apa itu? Yaitu proses kepemimpinan tidak mencakup persepsi tentang keyakinan dan kepercayaan. Proses motivasi hanya menyadap motif fisik, rasa, aman, dan ekonomik melalui perasaan takut dan sanksi. Yang kedua, ada desain organisasi organik, yaitu proses kepemimpinan mencakup persepsi tentang keyakinan dan kepercayaan antara atasan dan bawahan dalam segala persoalan. Proses motivasi berusaha menimbulkan motivasi melalui metode partisipasi. Nah, lanjut ke implikasi manajerial desain dan struktur organisasi yang dapat menghasilkan struktur atau susunan yang berkualitas di dalam suatu organisasi. Karena ada teori yang mengatakan posisi adalah kualitas, maka setiap orang yang menepati posisi yang ia kuasai dalam suatu organisasi akan menghasilkan kontribusi besar dalam suatu organisasi tersebut. Itulah alasan mengapa diperlukannya implikasi manajerial, desain, dan struktur organisasi. Lalu kesimpulan yang sudah saya jelaskan tadi apa sih? Nah, desain organisasi merupakan proses perkembangan, hubungan, dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Struktur organisasi memberikan kerangka yang menghubungkan wewenang antara struktur merupakan penetapan dan penghubung antar posisi dan para anggota organisasi. Lalu ada dimensi struktur organisasi,
yang ada 4 desain keputusan, yaitu pembagian kerja, pendelegasian kewenangan, pembagian departemen, dan rentang kendali. Model organisasi juga ada 2, yaitu desain organisasi organik dan desain organisasi mekanistik. Nah, sekian dulu penjelasan dari kelompok kami tentang desain dan struktur organisasi. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe agar kami bisa terus membagikan informasi-informasi tentang pendidikan untuk kalian. Terima kasih.